Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya, sesuatu yang viral hari-hari ini, bahkan berapa hari ini kita lihat kebakaran saudara ya di LA dan di California. Iya, itu puluhan ribu hektar yang terbakar, bahkan dari situ kita bisa lihat bahwa gak ada satupun kebanggaan manusia, gak ada satupun kuasa manusia. Ya terlepas itu dari apapun alasannya, ya karena kita lihat juga banyak video yang beredar ya, mereka dalam satu acara artis-artis berkumpul dan mereka menghina Tuhan. Ya bagaimana mereka berkata bahwa tidak ada yang memilih Tuhan dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ya dan 48 jam setelah acara itu lalu api mulai menyala saudara dan membakar semuanya. Banyak orang berkata kita nggak boleh menghakimi. Ya, tapi hati-hati saudara karena hari-hari ini orang sudah tidak menganggap lagi bahwa Tuhan itu Tuhan yang murka. Banyak yang mulai kompromi dengan dosa. Kita tahu bersama di sana bagaimana kehidupan orang-orang yang sama sekali tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka hidup dengan keduniawian, dengan seks bebas, homoseksual, lesbian. Ya dan bagaimana sikap banyak orang di sana yang tidak menghormati Tuhan sama sekali. Saya tidak mau kompromi, saya tak percaya bahwa Tuhan bicara lewat segala peristiwa. Ya murka Tuhan bisa datang dan kita harus berjaga-jaga dan menjadi pelajaran bagi setiap kita saudara. Ya jangan pernah engkau merendahkan Tuhan dalam hidupmu. Ya karena semua yang kita miliki apapun itu tidak akan pernah bisa menolong kita. Bahkan Yesus berkata harta tidak berguna pada hari kemurkaan. Waktu Tuhan menghukum ya tidak ada satupun yang bisa menolong. Ya dan kita hari-hari ini ingin saudara. Biar tahun 2005 ini menjadikan tahun di mana kita ini ya ketika kita ingin melihat tuaian besar terjadi maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sehebat apapun visi yang didapat oleh gembala sidang, kalau saudara tidak merespon dengan cara Tuhan, maka itu nggak akan terjadi. Walaupun saudara mau hafal seperti apapun, tapi kalau engkau tidak meresponi Tuhan, maka semua itu hanya akan menjadi sekedar visi belaka. Ya, tahun ini Bapak Gembala tempat ini mendapat bahwa ya Great Harvest itu satu tuaian terbaik, tuaian besar yang akan terjadi. Tapi apakah kita hanya diam saja? Lalu kita mengimani dan setiap hari Minggu kita memperkatakan di gereja dan itu cukup? Hello saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa kita permainkan. Dia bukan Tuhan yang bisa direkayasa dengan apapun yang kita lakukan. Tapi dia Tuhan yang melihat hati dan hidup kita. Ya, kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Tuhan berjanji bahwa ya kita tidak akan mengalami hal-hal yang hanya enak-enak saja. Sebab untuk mengalami tuaian yang besar, pasti ada taburan yang besar saudara. Dan Alkitab berkata, apabila engkau menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Taburan bukan cuma bicara uang. Ya, kalau orang itu ingin menikmati tuaian yang besar, maka harus ada air mata mungkin di sana. Seorang petani yang menabur, ya bahkan sering kali akan ada gagal panen, akan ada hujan, badai. Ya, tapi apabila dia setia saudara, dia mau membayar harga, maka satu saat dia pasti akan melihat tuaian besar itu terjadi. Ya, dan saya pengen kita semua mengerti saudara. Ya, bagaimana kita bersikap supaya kita mengalami tuaian besar itu? Ya, saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus lebih lagi hidup menghormati Tuhan. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa menghormati aku, dia kuhormati. Ini Tuhan yang ngomong loh. Orang yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara dihormati sama orang lain, saudara seneng gak? Seneng ya. Banyak orang itu tersinggung kalau gak dihormati. Ya karena namanya juga manusia. Tapi bagi saya nggak penting penghormatan manusia itu nggak penting. Karena manusia itu bisa munafik.
Di depan kita dia hormat, di belakang bisa enggak, ya. Di depan kita bisa, halo Bucan, ibu kok tambah cantik, saya bilang pret. Ya, karena pujian manusia itu bisa ada apanya. Tapi waktu engkau dihormati Tuhan, itu enggak main-main saudara. Tuhan berkata, siapa menghormati aku akan ku hormati. Saudara mau enggak dihormati Tuhan? Ya, saya tidak, kita enggak usah gila hormat. Maksudnya ya mungkin kalau ada orang dapat video ini dipotong lagi di sini, ini pendeta macam apa mengajarkan jemaat dihormati Tuhan. Tapi ini firman Tuhan yang ngomong loh. Kalau kita menghormati Tuhan, maka firman Tuhan berkata, ya kau akan kuhormati. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Saya cari ayatnya dulu. Sebenarnya saya tidak mau khotbah tentang ini, tapi ya saya tiba-tiba aja ingat. Ya, dan Tuhan berkata saudara, ya, di 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab apa? Baca bersama. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini disampaikan firman Tuhan ya. Buat keluarga Imam Eli ketika mereka tidak menghormati Tuhan. Tuhan bilang tadinya aku sudah merencanakan, tadinya aku telah berjanji bahwa keluargamu dan kaummu itu akan tetap hidup di hadapanku sebab Tuhan berkenan. Tapi karena mereka tidak menghormati Tuhan, ya janji Tuhan itu bisa batal. Bukan dari Tuhan yang membatalkannya. Tapi memang ada orang yang tidak layak untuk menerima janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Tapi ayat ini berkata, siapa menghormati aku, ya tolong tayangkan lagi ayatnya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Gak usah mencari penghormatan dari manusia saudara. Karena penghormatan manusia itu juga bisa pret. Tapi kalau kita dapat penghormatan dari Tuhan, itu wow dan luar biasa loh. Saya gak pernah mau peduli orang mau ngomongin saya apa, orang mau memandang saya seperti apa, orang juga mau menilai saya seperti apa. Karena penilaian orang tuh sudah pasti 99% salah. Tapi kalau penilaian Tuhan, itu gak pernah salah saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati dan hidup kita. Dan kita mau sama-sama hari ini bagaimana kita bisa mengalami tuaian besar, tuaian terbaik dalam hidup kita. Maka ya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya hidup menghormati Tuhan? Takut akan Tuhan. Kita gak perlu takut dengan semua prediksi di tahun 2025 akan terjadi apa, akan begini, akan begitu, akan begini. Stop. Semua ketakutan dalam hidup kita itu akan lenyap waktu kita hidup takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan saudara. Supaya semua ketakutan-ketakutan dunia ini lenyap dari hidup kita. Kita harus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita buka dulu Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 15. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, apa yang kita dapatkan saudara? Manusia itu selalu pengen cari sebab akibat. Karena itu Tuhan pun ya tahu, kalau saya lakukan ini yang saya dapat apa? Itu kan manusia kan? Ada sebab, ada akibat. Mazmur 25 ayat 12 mulai. Baca bersama saudara, firman Tuhan berkata apa? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan apa? Dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara, ini adalah satu keadaan yang benar-benar luar biasa. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, ayat 12 tadi berkata begini saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka apa yang kita terima waktu kita hidup takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan apa di sana? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini semua yang kita butuhkan di dunia ini saudara? Ada begitu banyak jalan di depan kita, ada begitu banyak pilihan di depan kita. Tapi kita harus memilih yang terbaik, yang itu juga adalah pilihan Tuhan bagi hidup kita. Anak muda yang mau pilih jodoh, di luar banyak, tapi cuma satu yang terbaik. Bapak-bapak yang mau pilih bisnis, ada begitu banyak keputusan yang harus engkau ambil. Jangan bikin jalan baru, amin. Karena Tuhan sudah punya jalan buat saudara dan saya. Kalau kita bikin jalan baru, belum tentu jalan itu benar. Atau mungkin benar, dulu saya pertama kali nyetir di Jakarta, saudara pakai Google Map. Zaman-zaman itu Google Map baru pertama muncul. Jadi saya juga belum paham menggunakannya. Saya pelayanan di Bekasi, saya nyetir pakai Google Map. Saya bingung waktu nyetir kok masuk ke gang-gang kecil. Saya sampai di belakang rumahnya orang. Ada cucian, ada tempat cuci piring, dan jalan itu sempit sekali. Saya bilang ini enggak benar loh ini. Karena waktu itu suami saya pelayanan sendiri, saya juga pelayanan sendiri. Lalu saya tanya suami saya, aku kok sampai di belakang-belakang rumah orang ya ini nyetir ya. Ada kamar mandi, ada kandang ayam. Ini kayaknya kok nggak benar. Suami saya bilang, coba kamu lihat settingannya di Google Maps. Saya lihat ternyata settingannya untuk jalan kaki. Dan saya naik mobil. Ada sih jalan ada. Tapi saudara tahu betapa ribetnya saya melewati sawah-sawah. Dan itu sudah nggak bisa putar balik. Dan saya tanya-tanya orang, Bu ini saya bisa. Lah ibu kok sampai di sini? Ya saya ngikutin Google Map. Dan jangan salahkan Google Map. Karena Google Map itu benar. Yang gak benar itu kita. Google Map itu pantau lewat satelit. Ya saya hanya mantaunya di depan mata. Dan ketika akhirnya ya kan settingannya di situ jalan kaki. Jadi Google Map kasih jarak yang paling dekat. Cuma lewat sawah dan lewat belakang rumahnya orang. Tapi saya tanya, tapi tembus ya? Ya tembus sih Bu. Cuma ya saya nggak bisa bayangkan betapa ribetnya ibu lewat jalan kecil-kecil, lewat dapurnya orang. Terus saya putar balik bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, jalani saja. Itu konsekuensi dari saya salah pilih jalur. Ada begitu banyak orang Kristen di hidup ini yang harus membayar harga, mengalami keribetan hidup yang harusnya kau tidak alami kalau kau benar pilih jalanmu. Amin. Makanya banyak ibu-ibu datang sama saya, Bu saya mau cerai, Bu saya gak sanggup dengan suami saya. Bu dulu siapa yang pilihin suamimu itu? Soalnya saya bilang ibu berdoa saja. Ibu Debbie enak cuma suruh-suruh berdoa. Ibu kan gak rasa bagaimana suami saya. Aku emoh rasa suamimu, gak mau saya rasa suamimu. Kau aja yang rasa suamimu karena saya sudah punya suami sendiri. Aneh ya saudara, malah dia balas suruh saya rasa suaminya. Dulu ibu yang pilih suamimu itu siapa? Ibu sendiri kan? Iya saya sendiri. Lah jangan suruh saya rasa Bu. Itu kau yang pilih, itu jalan yang kau ambil. Sekarang kau bayar harga lah. Karena enggak ada tukar tambah. Amin ibu-ibu. Ada tukar tambah suami? Iya, suamimu tuh diobral juga gak ada yang mau. Kalau ndak bertobat. Amin. Ini loh saya menemukan dalam pelayanan orang-orang konseling datang. Mereka itu membayar harga yang harusnya mereka ndak bayar kalau mereka itu memilih jalan
Tuhan. Tapi kau suka bikin jalan sendiri, kau sudah kayak PU Bina Marga. Biarkan yang bikin jalan tuh PU Bina Marga aja, jangan kau. Karena kita nggak tahu hidup ini. Nah, ayat ini dengan jelas berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Supaya kau tidak kebanyakan salah pilih jalan. Amin, saudara. Ya, pilih bisnis salah, akhirnya ya rugi. Waktu rugi salahin Tuhan. Padahal hidup nggak takut Tuhan, hidup nggak hormati Tuhan, hidup nggak tanya Tuhan, hidup nggak buka jalan, hidup nggak minta Tuhan buka jalan, tanya Tuhan. Semua itu tanya Tuhan. Kalau kau bertanya maka Tuhan akan menjawab. Lalu dikatakan begini. Yang pertama yang akan kita dapatkan waktu kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan. 2025 ada begitu banyak prediksi, ada begitu banyak ramalan, ada begitu banyak pilihan. Tapi orang yang hidup takut Tuhan, dia gak akan pernah salah jalan dan tidak akan salah pilih. Ya. Lalu dikatakan di sana yang kedua apa yang kita dapat waktu kita hidup takut Tuhan? Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, ini janji Tuhan loh saudara. Kalau kau hidup takut Tuhan, kau akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bicara tentang keadaan yang enak. Saya tuh upload foto di Instagram sama di Facebook. Kemarin saya pembukaan sekolah misi angkatan yang ketiga di Bandungan. Sama orang diajak, Bu kita makan di restoran yuk. Restorannya itu ada vilanya. Karena vilanya bagus saya foto-foto sama suami saudara. Saya upload lah di Instagram. Memang saya sengaja enggak nulis itu apa. Saya cuma tulis semua anugerah yang terbaik datang dari Tuhan. Saya mau lihat ini netizen ini punya otak dan mereka punya mulut itu seperti apa saudara. Ya, ada banyak yang berpikir itu rumah baru saya di Jawa Tengah. Jadi ada yang komen gini, luar biasa ya Bu, ya Tuhan memberkati Ibu dengan rumah baru. Ada yang, keren rumahnya, keren, saya biarin aja. Terus ada juga yang gini, enak ya lihat Bu Pendeta senang-senang, bagaimana dengan kami ini? Yang lagi menghadapi nasib yang tidak seenak Ibu Pendeta. Dari sini saya bisa tahu ini orang-orang netizen ini. Ada yang ikut bahagia dengan orang yang bahagia. Ada yang sirik lihat orang bahagia. Banyak juga yang sirik. Ya pamer-pamer, pamer. Lawang itu villa sewaan kok, saya cuma numpang foto. Sirik, tanda tak mampu. Ya orang sirik itu saudara, tapi saya sekarang tahu kok orang-orang sirik itu karena dia pengen sesuatu tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu dia memilih untuk sirik. Loh saya tuh nggak tulis kecuali saya tulis ini rumah saya beli harga 10 M. Lawang itu cuma numpang foto. Terus suami saya bilang sama suami, lihat nih komen-komennya orang. Terus suami saya marahin saya, kenapa juga kamu nggak tulis ini villa gini-gini, ngapain harus diterangkan hidup ini? Iya biar kamu terangkan juga namanya orang sirik tetap sirik. Nggak usah perlu dijelaskan, jangan sibuk menjelaskan hidupmu pada orang lain. Kejarlah perkenanan Tuhan. Nggak usah sibuk menilai orang, bisa salah penilaian kita. Saya ini angkat apapun semua disirikin saudara. Ya, saya pakai tas palsu pun dipikir asli, puji Tuhan kan? Haleluya, luar biasa saya ini. Itu karunia. Nggak usah tepuk tangan. Nggak perlu ditepuk tangan nih, ya. Ya begitulah, sudah resiko memang, sudah resiko. Mau di apa? Ya pakai tas palsu aja di komen. Bu Dewi tasnya sekarang puluhan juta. Haleluya. Ya karena saya yang pakai toh. Ya sudah resiko. Berarti nilai saya kan tinggi toh. Saudara. Ya kita itu ayo kejar apa yang berkenan sama Tuhan. Dan janji firman Tuhan itu dikatakan bahwa engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucumu itu akan mewarisi bumi. Waktu kau hidup takut Tuhan. Ayo, apa sih kebahagiaan di hidup kita ini?
Bahagia itu waktu kita takut Tuhan, bukan soal keadaanmu. Ada yang tanya gitu, ya kalau ibu sih lagi enak, makanya ibu bilang semua anugerah yang terbaik dari Tuhan itu. Kalau saya ini hidup saya tidak lagi baik-baik saja, Bu. Saya komen sama dia, Bu, saya juga pernah mengalami hidup yang tidak baik-baik saja. Bahkan bukan cuma itu, menderita tata-tata. Mungkin lebih dari ibu sekarang. Kalau saya tanya sama ibu pernah hidup tanpa uang 1 sen pun? Ibu pernah nggak makan? Saya pernah. Ibu pernah dikejar debt collector? Saya pernah. Semua sudah saya jalani. Apakah saya bahagia? Saya bahagia. Bahagia itu sikap hati, bukan keadaan. Waktu kau tahu penderitaanmu itu Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya, engkau akan tetap berbahagia. Saya jalani semuanya bersama Tuhan. Ada uang saya bahagia bersama suami, buktinya saya nggak ganti suami. Ya, kita jalani bersama berdua bahagia. Naik motor bonceng 5, bahagia saya. Ya, belum ada mobil, adanya motor 1, kami harus pelayanan, anak 3. Ya, bonceng 5, bahagia walaupun udah duduk di belakang di ujung sekali saya. Udah di besinya itu saya. Jadi saya bilang sama suami, pelan-pelan ya say, ini kalau injak jeglokan saya jatuh loh. Dia bilang, pegangan. Gimana mau pegangan? Anak 2 di belakang, 1 di depan. Ya udah berserah aja nasib. Apa bakal bahagia? Bahagia. Kami setiap dulu kalau suami saya pulang ngelesin dapat uang 50.000, ada uang nih yuk sama anak-anak ke mall. Karena uangnya mepet, ya kita ke mall. Pesen nasi goreng 2, ST 3 buat 5 orang. Saya sama suami 1 bagi 2, anak-anak 1 bagi 3. Ya, minumnya dihemat-hemat ya, Dek. Jadi kadang enggak cukup minumnya, pulang gitu. Saya alami itu. Apakah saya bahagia? Bahagia saya. Saya bahagia bersama suami. Kami berdoa bersama, mengucap syukur bersama. Waktu nggak bisa bayar rumah, kami ajak anak-anak doa, yuk dek sama-sama. Mami papi nggak bisa bayar cicilan rumah, mungkin rumahnya akan ditarik sama bank. Tapi nggak apa-apa ya, kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya bilang, tapi rumah kontrakan itu udah bocor-bocor, udah tua, nggak apa-apa. Nanti kalau kiamat semua rumah hancur nak. Mau rumah bagus, rumah jelek, hancur semua. Jadi kita nggak apa-apa ke situ. Ya penghiburan saya toh. Saya nggak mau anak-anak saya kepahitan sama Tuhan karena kesulitan hidup. Kita bisa berbahagia kalau kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, tetap hidup kudus bersama suami, anak-anak doa bareng, libatkan Tuhan. Jangan waktu ekonomimu susah kau selingkuh cari orang lain. Nah itu enggak takut Tuhan. Karena saudara ada waktu time limit penderitaan di hidup ini ada. Alkitab berjanji waktu kau hidup takut Tuhan, engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Ingat, bahagia bukan soal kaya. Karena banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak orang kaya bunuh diri, banyak. Bahagia itu bicara tentang sikap hati. Waktu engkau mampu mensyukuri keadaanmu, itu bahagia. Saya pernah lewati waktu saya diusir dari rumah, saya nggak punya uang. Saya di kos-kosan cuci baju anak kos, abis ini nggak ada makanan. Saya bahagia, saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis, Tuhan terima kasih. Kalau kau izinkan aku harus mengalami ini, terima kasih Tuhan. Apakah saya bahagia? Bahagia. Karena saya mampu bersyukur dalam keadaan kekurangan, kelaparan, dalam penindasan. Saya bahagia. Karena saya bersyukur. Orang yang gak bahagia itu yang gak mampu bersyukur sekalipun kaya. Tapi kalau gak pernah bersyukur, marah-marah tiap hari, kau gak bahagia kau karena kau tidak takut akan Tuhan. Ayo punya takut Tuhan saudara. Ya, dan Tuhan berjanji maka dia akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya tidak akan berkekurangan waktu kau hidup takut Tuhan. Tapi takut Tuhan itu harus diuji. Nggak bisa kita bilang, aku hari ini takut Tuhan, nanti di gereja ini takut Tuhan semua nih. Lagi otaknya klik ini sama firman, jadi iya. Nanti keluar dari pintu gereja, mungkin 1 jam berikutnya masih takut Tuhan.
Nggak tahu besok kalau udah mulai Senin, udah kembali ke aktivitas banyak setan. Ya, lalu mulai masuk dalam pencobaan. Iya nih, saya nih takut Tuhan apa kagak ya, takut Tuhan apa kagak. Tuhan juga enggak lihat toh. Akhirnya kita mulai lagi berbuat sesuatu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Yang kita akan dapatkan berikut kalau kita takut Tuhan, baca Tuhan apa? Bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow enggak saudara? Wow loh ayat ini. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan tuh jadi sahabat karibnya kita. Saya ini di hidup ini enggak punya sahabat karib. Saya punya banyak teman di sekeliling saya. Tapi sahabat karib enggak ada. Saya baru menyadari ternyata sahabat karib saya itu yang nomor satu Tuhan. Lebih dari suami malah. Ya, nomor dua tuh suami. Karena kadang juga suami bisa mengecewakan kita. Benar gak ibu-ibu? Ya, kalau salah paham, ibu-ibu pengennya dibelai, suaminya ngorok. Sakit hati gak kita? Ya, kita nih bisa salah paham dengan siapapun. Tapi kalau Tuhan menjadi sahabat karibmu, ada apapun datang sama Tuhan, nangis, curhat sama Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya Tuhan itu bergaul karib loh dengan orang yang takut akan Dia. Kita punya sahabat, karena sekarang ini sahabat karib juga gak bisa dipercaya saudara ya, kalau manusia, hati-hati. Saudara jangan sering-sering curhat, walaupun itu saudara bilang bestie, Fred. Ya, itu bestiku bu. Ya, lalu kau curhat sama dia tentang suamimu. Kau pikir dia pendengar yang baik, ternyata penyebar yang baik. Ya, baru kau cerita, aku mau curhat dong masalah suami nih. Nggak ada orang loh yang aku kasih tahu, cuma kamu loh, karena kamu bestiku. Oh iya. Sambil ngopi gimana? Iya, ya udah kita ketemu di kopi ini ya, soalnya panjang. Ini lagi siap-siap. Bestinya ini udah WA temen yang lain. Si ini mau curhat loh sama gua tentang suaminya. Tentang apa? Belum. Ntar ya, kalau dia udah cerita, gua cerita sama elu ya. Belum dicerita, belum cerita saudara, belum. Ya, begitu pergi di jalan, udah apa ceritanya? Belum, tunggu, belum. Jadi jangan percaya manusia. Karena manusia itu pasti mengecewakan. Siapapun, mau saudara, mau teman, siapapun. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat engkau percaya dan bersandar. Curhat sama Tuhan saja, amin. Ya, dikatakan di sana engkau Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya, rahasia-rahasia Tuhan diberitahukan kepada mereka. Ada yang mau terjadi Tuhan kasih tahu. Tuhan berjalan, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun. Wow enggak saudara? Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, kenapa kita harus menghormati Tuhan, saudara? Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Saya pengen dulu kita baca. Apa itu takut Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Ya, saya menyimpulkan dalam satu yang sederhana. Apa itu takut akan Tuhan? Baca bersama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Apa itu takut Tuhan? Benci kepada semua kejahatan, bohong, nipu, ya. Suami-suami jangan suka bohongi istri, istri-istri juga jangan suka bohongi suami. Tapi kata suami gini, tapi memang istri itu suka dibohongi ya bu. Ya, buktinya kita gendut tanya suami, aku gendut gak? Enggak, cantik. Ya, padahal kita gendut, jangan terlalu percaya tuh mulut suami ya ibu-ibu. Cantik kok, cantik. Ya udah kau terus-terusin aja. Ya. Aku kelihatan tua enggak? Enggak, kamu cantik, kelihatan muda. Ya sebenarnya dietnya menyenangkan, tapi ya kadang-kadang
Jadinya harus menipu juga. Apapun yang namanya nipu, bohong itu tidak baik saudara. Apalagi tipu orang, bohongi orang, utang tidak bayar ya. Utang tuh tidak usah dipikir, tapi amin. Jangan saudara, nanti hidupmu tidak diberkati. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada apa? Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan benci. Waktu semua ini ada dalam dirimu, tidak mungkin engkau akan mengalami tuaian besar di hidupmu. Ketika engkau mencintai kejahatan dan engkau sombong, congkak. Ya, banyak orang tuh sombong, minta dilayani, minta dihormati, minta diginiin, minta digituin. Ya, ini terjadi. Kita nggak usah bicara dalam skup yang besar. Dari rumah tangga sendiri dulu, suami istri. Ya, seringkali suami minta dilayani, minta dihargai. Kalau istri nggak ngerti, akhirnya berantem. Karena memang suami istri itu saudara, ini perbedaannya. Perempuan di atas 50 tahun, itu hormon wanitanya, hormon estrogen itu turun. Tapi hormon testosteron, hormon laki-laki dalam wanita itu naik. Makanya perempuan di atas 50 tahun lebih perkasa. Ya, lebih suka, lebih tegas, lebih apa adanya. Kebalikan, laki-laki di atas umur 50 tahun, hormon laki-lakinya turun, tapi hormon perempuannya naik. Jadi laki-laki di atas 50 tahun tuh lebih perasa, lemah gemulai. Maunya, ya pokoknya banyak maunya lah. Jadi kita harus mengerti ini dari segi psikolog loh. Ini bukan saya ngomong, ini psikolog yang ngomong. Ya makanya bapak-bapak kalau udah di atas 50 tahun itu udah mulai, ya ketukar. Ya perempuan yang gini, gak usah lah kayak gitu aja dipermasalahkan. Tapi bagi suami itu masalah. Nah kita harus tahu ini. Ya kita pergi sedikit agak lama udah di WA di mana cepet pulang. Aku kesepian. Dulu waktu muda dia nggak pernah kesepian. Tapi kebalik istri di atas 50 lebih suka bertualang pergi, ya melakukan apapun karena dia lebih perkasa saudara. Nah saya ini kebayang saya ini belum 50 aja udah perkasa saya. Suami saya belum 50 sudah slow, orang Solo. Tapi saya yakin kalau kita takut Tuhan pasti adalah ya. Yang penting kita menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Mau hormon berubah kayak apa, kembali ke firman. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri, amin. Jangan dibentak-bentak istrinya, suaminya ya. Istri juga harus menghormati suami supaya apapun yang terjadi tapi kita harus tahu. Nah, Alkitab berkata, ayo jangan sombong, jangan congkak ya. Dan tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Yang terakhir saudara, karena waktunya hampir habis. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Buka bersama Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Saya minta para imam musik bersiap. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tolong berhenti di sini, saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit, habis nggak kita ini? Ya kita tanah goyang aja 5 menit sudah hancur seluruh dunia ini. Apalagi kalau Tuhan menggoncangkan bukan cuma bumi tapi langit juga bergoncang, jatuh semua itu meteor-meteor saudara. Lalu dikatakan di sana ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan.
Karena ingat saudara, ingat bahwa semua yang ada di dunia ini semua bisa digoncangkan. Apa yang gak bisa digoncangkan hari ini? Jabatanmu, kekayaanmu, hartamu. Lihat, saya baca kemarin di media kerugian-kerugian para artis itu saudara. Ya sampai triliunan, mereka punya rumah yang indah-indah, yang bagus-bagus itu hancur dengan api dalam semalam. Ya tidak ada yang bisa bertahan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang bisa digoncangkan. Rumahmu hari ini bisa digoncang, bisnismu bisa digoncang, kesehatanmu bisa digoncang. Apa yang tidak bisa digoncang? Semua bisa digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap satu yang tidak tergoncangkan. Lalu ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita diberi kasih karunia untuk kita boleh diterima menjadi anak Tuhan. Tapi setelah engkau menerima kasih karunia itu, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita itu api yang menghanguskan. Kalau kita lihat di California, LA, bagaimana mereka punya peralatan yang canggih untuk memadamkan kebakaran. Tapi waktu api itu datang, angin kencang angin kencang bertiup. Sehingga api makin besar dan makin cepat sekali meluas. Tidak ada kekuatan manusia. Makanya jangan pernah sombong dengan hidup ini. Semua yang kita hidupi hari ini bisa tergoncang. Tapi Tuhan beri kepada kita satu kerajaan yang tidak tergoncang. Yang ada di sorga. Yang nanti kita semua akan masuk ke sana dan menikmati Tuhan. Bangkit berdiri saudara. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar menghormati Tuhan. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar hidup menghormati Tuhan. Kami mau belajar hidup takut akan Tuhan. Membuang segala kesombongan, kecongkakan dan semua perbuatan jahat. Bahkan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Kuduskan kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Bawa keluarga rumah tangga kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari saudara yang suami istri boleh bergandengan tangan. Yang datang dengan anak, suami istri bergandengan tangan hari ini. Tuhan kami bawa keluarga rumah tangga kami di hari-hari yang terakhir ini. Kami berdoa. Biar anak cucu kami juga punya takut akan Tuhan dimanapun mereka berada. Agar kami boleh menetap dalam kebahagiaan. Dan kami boleh mewarisi bumi ini Bapa. Karena itu janji firman Tuhan. Engkau memberitahukan jalan-jalan yang harus kami pilih. Dan Engkau menjadi sahabat karib bagi setiap kami Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Karena itu turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan bersama amin, amin, amin.